Win, Dia. ih malunya. Biar ingat belajarinnya Kak Nuki. Ih, ada aku loh. Enggak, itu cuma untuk aku kok, Ti. Di video. Itu tidak apa-apa. Ibu bilang yang ada di sini. Tunggu dulu. Belum enggak ya. Jadi kan nanti kan Petri kan, habis Petri itu kan sudah ditanya jawab segala macam. Awalnya udah tahu belum kalau misalnya pas waktu sebelum Petri itu kan kita masuk nih ucap salam dulu kan, kalau misalnya itu dapat kalau ucapin salam juga dapat bilang ibu selamat pagi atau selamat sore, apa kabarnya ibu, sehat. Nah sekarang hari ini hari terakhir nih kita pelatihan ibu ya. Nah di pelatihan hari terakhir ini saya datangnya tidak sendirian, saya datangnya beserta atasan saya, atau kalau misalnya yang datang Mbak Dinda berarti atasan saya, kalau misalnya yang datang aku atau bersama kawan-kawan yang lain berarti rekan kerja kami. Harusnya yang datang ini kan atasan kami karena beliau tidak bisa hadir, jadi diwakilkanlah dengan rekan kerja kami. Nah misalnya rekan kerja ini aku tidak jadi namanya ini Mbak Mensa. Nanti Mbak Mensa ini yang bakalan nanya-nanya ke ibu kira-kira yang kemarin kita pelatihan ibunya paham atau enggak gitu. Nah untuk ibunya KTP-nya nanti kan diminta tuh, boleh dikumpulkan KTP terus kasih ke aku. Nah untuk Mbak Mensa dipersilahkan, nanti barulah aku nanya ke ibunya udah selesai nih pelatihan pelantikannya enggak ya. Terus pasti kan kembali ke dirimu lagi. Nah kembali ke Novita. Terus oke, baiklah ibu ya, kita di sini hari pelatihan terakhir. Nah di sini kami akan membagikan yang 4 manfaat TPS tadi. Yang keempat itu adalah pelatihan keuangan secara sederhana. Nah bolehlah dirimu ceritain. Nah di sini ibu ya, BTPN Syariah terinspirasi nama ibunya tuh sebenarnya bukan Ibu Siti, namanya tuh Ibu Wajinya aku siapa lagi Susah gitu kan. tapi kalau misalnya lebih enaknya Ibu Siti, karena Ibu Siti itu pasti di setiap orang itu pasti ada kayak gitu kan ya, namanya Ibu Siti. Nah ceritain dulu Ibu Siti ini kenapa, apa permasalahannya kayak gitu kan. Nah pertama Ibu Siti. Nah Ibu Siti ini Bu dia seorang buruh tani. Nah dia buruh tani setiap harinya dia sebagai buruh tani merasa kurang nih penghasilan dia ya kan, merasa kurang penghasilan dia. Terus datanglah nih orang BTPN nih nawar-nawarin kayak kami lah, kami datang ke tempat ibu nawarin BTPN, terus ibunya tertarik maulah ngajuin di BTPN. Nah Ibu Siti pas waktu disurvei, boleh kami ceritain kayak gitu, pas waktu disurvei kemarin dia pengen ngajuin untuk usahanya adalah usaha gorengan. Nah karena Ibu Siti usaha gorengan berarti kalau ibunya kan belum punya usaha nih, kalau belum punya usaha berarti nanti bakalan dia cairnya seberapa banyak itu adalah 2 juta. Nah dari 2 juta itu Ibu Siti pengen nih duit yang 2 juta itu harus tetap utuh sampai di di pinjaman tahun depannya lagi. Nah caranya kayak mana? Nah karena Ibu Siti tadi tidak bisa baca tulis, tidak boleh, jadi dia punya inisiatif lah. Inisiatifnya dia menggunakan 4 warna, yaitu warna oranye, warna kuning, warna merah, sama warna hijau. Sebenarnya Ibu Siti itu nyisikannya itu ke dalam celengan, tapi tidak mungkin Ibu pada saat kita pelatihan kita bawa selalu celengan. Jadi kami wakilkanlah dengan menggunakan amplop. Nah di sini ada warna oranye. Warna oranye kalau ibu ke pasar yang ibu lihat selalu apa kalau warna-warna oranye? Ini mbak, tomat mbak, apel, terus apa lagi bu? Wortel. Nah itu semua adalah bahan makanan. Nah betul ya bu ya, di sini yang pertama kali yang selalu kita ingat adalah untuk makan. Karena apa? Kalau misalnya ibunya tidak makan, nanti bakalan ibunya sakit. Kalau ibunya sakit, otomatis yang ke belakangnya tidak terbayarkan. Gitu ya Bu. Kemudian di sini ada warna kuning, warna merah, dan warna hijau. Ibu sering kan kalau di lampu lalu lintas nampak warna-warna itu, nampak Mbak. Nah yang pertama warna kuning. Kalau di lampu lalu lintas artinya apa Mbak? Apa Bu?
Hati-hati. Nah, di sini maksudnya hati-hatilah untuk angsuran di BTPN ya Bu ya. Ingat, angsuran BTPN itu 2 minggu sekali. 2 minggu sekali itu berarti waktunya ada 14 hari. Jadi hitungannya kita 13 hari Ibu nyisikan uang. 13 hari itu kalau 2 juta sebanyak 8.000 setiap harinya. Kenapa seperti itu? Biar pada saat ibunya misalnya ibunya sakit atau ibunya lagi tidak ada duit, ibunya tinggal menyisikannya sedikit, tidak terlalu banyak. Jangan pas waktu hari angsuran di hari ke-14 baru ibunya nak nyari duit gitu. Nanti ibunya keteteran. Terus yang kedua di sini ada amplop warna merah. Kalau di lampu lalu lintas artinya berhenti. Oke, di sini berhenti. Maksudnya itu berhenti berbelanja dengan yang tidak dibutuhkan. Ibu Siti tahu tadi jualannya adalah untuk jualan gorengan. Kalau jualan gorengan berarti kebutuhan belanja dia adalah untuk beli tepung, beli sayuran, bukan untuk beli lauk pauk ibunya. Beda ya Bu ya gitu. Kemudian yang terakhir ada warna hijau. Kalau di lampu lalu lintas artinya jalan terus. Kalau misalnya ibu punya tanaman, ibu kasih pupuk disiram bakalan apa? Bakalan subur. Sama halnya di BTPN. Kalau ibu ada sisa, ada lebihnya, kalau ibu tabungin pasti bakalan meningkat, bakalan bertambah. Nggak mungkin ibu nabung tapi berkurang, nggak mungkin. Nah, sampai di sini ibunya paham nggak Bu? Paham Mbak? Oke, paham ya Bu ya. Jadi kita mulai nih ya. Sebenarnya ada satu lagi nih amplop kalau usaha. Oke, sekarang kita mulai ya Bu ya. Anggap baiklah ini uangnya 2 juta ya Bu ya. Nah, anggap deh Ibu Siti tadi dapat duit 2 juta. Nah, dari 2 juta ini Ibu cair nih 2 juta. Ibu Siti tadi dapat cair 2 juta. 2 juta ini yang pertama kali Ibu harus masukkan ke dalam amplop warna apa? Dia bilang ini ya Kak. Salah. Ini Bu. Warna apa? Warna kuning. Misalnya dia bilang warna kuning Mbak. Biasanya orang nasabah itu bilang warna kuning Mbak untuk BTPN. Oh, kayak gini 2 juta. Habis untuk BTPN Bu. Terus usaha ibunya tuh apa? Ibu tadi gunanya untuk modal usaha. Kalau untuk BTPN semuanya salah. Terus yang mana lagi Bu? Makan. Ibu habis minjem BTPN untuk makan Mbak, bukan untuk usaha berarti. Ada yang mikir warna merah, benar ya Bu ya. Nah, untuk pertama kali ingat tujuan kita tadi adalah untuk usaha ya Bu ya. Usaha ibu adalah jualan gorengan, berarti ditaruh di amplop warna merah. Anggaplah warna merah nih amplop belanja atau amplop modal ya Bu ya. Nah, ditaruhlah di dalam amplop warna merah. Nah, di hari pertama dia jualan nih. Jualan modalnya 200.000 ya Bu ya. Dari pagi sampai sore jualan gorengan, alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah dapat nih untungnya itu sebesar 90.000. Kenapa 90.000 Kak? Ya itu untungnya. Kayak mana? Tidak diajarin tuh. Kenapa bisa begini karena dijual segini terus. Untungnya dia dari pagi Bersihnya. tadi kan bersihnya jadi 290 dapatnya. Dari pagi sampai sore dapatnya 290.000. Nah, dari 290.000 yang pertama kali ibu harus sisihkan kemana yang saya ucapin tadi. Dirimu lah, dari kemana duluan? Bilang kita yang ngomong. Ya tidak apa-apa, dirimu anggaplah jadi nasabah. Untuk makan dulu. Untuk makan, benar ya Bu ya? Dulu, dah. Untuk makan. Nah, untuk makan karena dia 2 orang, anaknya sama dia seorang, cukup nih 20.000 untuk beli makan ya. Ingat Ibu Siti tadi baru jualan gorengan, jangan pula nak makan banyak gitu. Jadi 20.000 ya Bu ya. Kemudian, nah, yang kedua harus dimasukkan ke dalam amplop warna apa Bu? Warna kuning. Di BTPN tadi dia pinjamannya berapa juta? 2 juta. Kalau 2 juta angsurannya setiap harinya berapa? Setiap hari. Setiap hari 8.000. Jadi Ibu Siti pengen nih setiap angsuran dia nabung. Jadi setiap hari dia selalu sisihkan 10.000. 10 kali 13 berapa? 2.000 kali 13 berapa? 2.000 kali 13. 26.000. Jadi setiap angsuran Ibu Sitinya selalu nabung sebanyak 26.000. Nah, kuncinya tuh di sini, di modal. Berapapun pagi yang Ibu dapat,
sorenya harus dikembalikan sebanyak pagi yang dia dapat. Modalnya tadi berapa? 200. 200. Berarti kita harus kembalikan sebanyak 200.000. Utuh enggak? Tuh. Utuh. Berapa utuhnya? 200.000. Oh, sama untungnya tadi ya jadinya Kak. Enggak lah, utuh segini tadi berapa duitnya nih tadi? 2 juta. 2 juta. Utuh kan? 2 juta. Nah, sisanya 60.000 masukkan ke tabungan. Oh, tadi itu ada yang lupa nih. Pertama tuh harus keluarin dulu 500.000 untuk, tapi tidak apa-apa. Anggap aja dia udah punya alat-alat semuanya. 2 juta. Oke. Di hari kedua dia jualan lagi. Modalnya sama. 200.000. Tapi dari pagi sampai sore hujan, sepi, tak dapat dia duit sebanyak itu. Yang ada dia buntung, rugi. Yang didapat berapa? Iya, 170. Kalau rugi makan tetap enggak? Tetap Bu. Makan tetap. Berapa banyaknya? Tetap 20.000. Jangan makan rugi tapi makannya banyak. Nah, tetap 20.000. BTPN? Tetap. Dia udah mau tahu, Bu ya. 1, 2, 3, 4, 5. BTPN tetap berapa? 10.000. Modalnya tadi berapa? 200. Sekarang sisanya berapa? 140. 140. Kayak mana caranya biar utuh lagi menjadi 200? Pinjam dari tabungan. Pinjam dari tabungan. Kenapa minjam? Biar utuh lagi modalnya. Kenapa? Biar dapat utuh. Kalau utuh otomatis untuk selanjutnya bakalan tetap ada nih modalnya. Tapi kalau setiap misalnya nih tadi ini dia keluar untuk belanja, untuk makan, nggak ada nabung dia. Hari ini dia rugi 140.000. Oke, ini udah berkurang nih modalnya. Besok dia jualan lagi dengan modal 200, berkurang lagi. Kalau dia rugi, habis akhirnya kan. Tapi kalau dia tadi menabung yang 60.000 ini tadi, kita pakai otomatis utuh lagi. Jadi 2 juta lagi duit dia, ya kan? Nah, itu. Kemudian di hari ketiga dia sama modalnya nambah dia. Dia modalnya sebanyak 250. Kenapa dia modalnya nambah hari ini? Di samping rumah dia ada hajatan. Otomatis orang yang belanjanya lebih banyak kan, dia jualannya lebih banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 250.000. Modal dia 250.000. Untungnya 150. Nah, berapa jadinya? 250 tambah 150. 400. Nah, dari 400.000 ini pertama kali harus kemana? Tetap kok makannya boleh nambah dak? Banyak nih untungnya nih. Boleh dak? Tidak boleh. Tetap konsisten. Ibu baru hari ini jualannya untung lah, nambah baik. Ya, tetap 20.000. Ibunya harus bertahan setahun, ibunya harus kayak gitu terus. Kenapa? Ibu pengen sukses, ibu harus disiplin, ya kan? Kemudian nabungnya tetap berapa? 10.000. Nah, modal kita tadi ada berapa? 250. Kita bayar nih. Nah, 250. Utuh lagi kan 2 juta. Nah, untungnya berapa? 120. Ingat enggak tadi masih ada utang? Ingat. Berapa? 60.000. Balikin dulu 60.000 ini. Ingat, ini kita pakai ini sebagai hutang, bukan sebagai ngambil bayar. Nah, sisanya 60.000. Nah, 60.000 ini boleh enggak untuk beli bakso? Tidak boleh. Tidak boleh, harus tahan ya Bu ya. Tahan. Jadi utuh. Nah, 120. Di hari berikutnya nggak mungkin dong dia jualannya rugi terus, pasti untung terus kan. Pasti dia kalau jualan dia tuh pasti berpikir kayak mana caranya, yang di mana tempat yang ramai kayak gitu. Nah, dia bakalan cari terus tempat kalangan yang ramai. Akhirnya apa, Ibu Sitinya usahanya bertambah.
usahanya maju. Karena apa tadi? Dia diterapkan namanya BDKS, berani berusaha, disiplin, kerja keras, saling membantu. Saling membantu atau solidaritas. Nah, itu kuncinya. Kenapa gitu? Akhirnya Ibu Siti di tahun pertama pinjamannya kan 2 juta. Nah, meningkat menjadi 4 juta. Modalnya di sini tadi apa? Berapa yang modal di sini tadi? 2 juta. Utuh kan? 2 juta berarti tambah 2 juta tambah 4 juta berapa? 6 juta. 6 juta. Itu tahun Kedua. Tahun ketiga dia buat kayak gitu lagi, 2 kali lipat, dari 4 juta menjadi 8 juta. 8 juta tambah 6 juta nih tadi berapa? 14 juta. Untung nggak? Baru tahun ketiga akhirnya Ibu Siti ngajak nih teman-temannya yang awalnya sama-sama buruh tani tadi, diajaknya jadi jualan gorengan juga, semuanya jadi bermitra sama dia. Akhirnya apa, dia bisa membuka lapangan pekerjaan untuk kawan-kawannya tadi yang sama-sama susah. Nah, sampai di sini ibunya pengen nggak kayak Ibu Siti? Pengen, Mbak. Oke, nah di sini kita ada kartu mimpi, Bu. Nah, kartu mimpi ini berisi yang pertama, kalau ibunya pengen punya usaha peternakan ayam, kemudian pengen punya restoran, pengen punya dapur yang cantik, pengen punya supermarket, pengen anaknya sukses, rumahnya bagus, keluarga bahagia, ada yang pengen umroh. Nah, dah. Ibu boleh pilih 1 atau 2, Mbak. Kami boleh tidak pilih 2? Tidak apa-apa, Bu. Ibu boleh pilih 2. Misalnya ibu pengen anaknya sukses sama ibu pengen umroh. Nah, ibu letakkan ini ditutup ya, Bu ya, di bagian sini. Ibu lihat dulu terlebih dahulu, ibu perhatikan gambarnya. Ibu doa dalam hati, ibu taruh di dada Pak kiri ibu. Ibu pejamkan mata, ibu duduk dengan nyaman, tundukkan kepala. Nah, barulah kita mulai yang itu tadi. Nah itu ajarin Kak. aku kirimlah ke kau. Bahasa ada apa tuh ngomongnya tuh, nah. Ngomong apa tuh? Kan ada doa-doa. Oh, dosa di itu. Kalau dirimu dosa diucapin. Nah, jadi langsung baik, maksudnya itu kan ibu yang mau ini terus Kak. Dirimu dosa diucapin yang itu.